Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat desa terhadap produk perbankan syariah. Pertama, latar belakang masalah. Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS, serta BPRS melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Selain sejumlah peraturan perundangan terkait perbankan syariah, sebagaimana disebutkan di atas, perbankan syariah di Indonesia juga didukung oleh otoritas keagamaan. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia yang secara aktif memberikan fatwa-fatwa hukum terkait aktivitas umat di bidang ini. Fatwa-fatwa hukum MUI ada kalanya persoalan umat. Dilihat dari sisi perbankan syariah ini tidak ketinggalan dengan kemajuan seperti halnya bank konvensional. Bahkan tidak sedikit bank-bank syariah yang merupakan konversi dari bank-bank konvensional mapan yang mencoba sebuah alternatif lain untuk menggait nasabah sebanyak-banyaknya. Ada sejumlah alasan mengapa perbankan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah. Di antaranya adalah pasar potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan dengan semakin tumbuhnya kesadaran mereka untuk berperilaku secara Islam, termaksud di dalamnya yaitu aspek muamalah atas bisnis. Selanjutnya, pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk dan sistem perbankan syariah di Indonesia masih sangat terbatas, yang disebut sebagai dampak dari kurangnya pengetahuan nasabah tentang lembaga keuangan syariah atau bank syariah. Hal ini didukung oleh data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia bahwa hingga tahun 2017 perbankan syariah hanya memiliki 5% dari total pangsa pasar perbankan syariah nasional. Selain itu, anggapan nasabah yang menilai lembaga keuangan syariah sama dengan lembaga keuangan konvensional yang membedakan hanya namanya saja. 14 literasi keuangan syariah di Indonesia dinilai masih rendah, yakni sekitar 8,1%, jauh tertinggal dibanding perbankan konvensional sebesar 29,5%. Rendahnya literasi membuat total aset perbankan syariah hanya merengkuh pangsa pasar 5,85%. Berdasarkan data OJK per Mei 2019, diketahui bahwa komposisi total aset perbankan syariah secara nasional hanya mencapai 484,62 triliun dengan pangsa pasar perbankan syariah 5,85%. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat desa terhadap produk perbankan syariah, studi di Desa Sumberjaya Jati Agung, Lampung Selatan. Tujuan penelitian berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan penulisan ini secara umum adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat Desa Sumberjaya terhadap produk perbankan syariah. Kontribusi penelitian terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan perbandingan kepada peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama. Yang kedua, secara praktis,
Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat desa terhadap produk perbankan syariah sebagai masukan bagi lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan syariah khususnya dalam mengembangkan dan memajukan pemasaran produk perbankan syariah di masa mendatang. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta menambah pemahaman terkait dengan faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat desa terhadap produk perbankan syariah yang ada di Indonesia dan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat desa Sumber Jaya khususnya. Bab 3 Kerangka Teori. Menurut survei yang peneliti lakukan di Desa Sumber Jaya yang cukup luas dan mayoritas penduduknya adalah muslim, namun pemahaman tentang produk perbankan syariah masih sangat kurang. Adapun faktor yang mempengaruhinya berdasarkan penelitian terdahulu antara lain faktor pengetahuan, faktor pengalaman-pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, faktor sosial atau lingkungan, faktor informasi, faktor pendidikan, dan faktor pekerjaan. Dari pemaparan di atas, maka peneliti dapat menggambarkan suatu kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Tinjauan pustaka. Menurut Muhammad Dayan, tahun 2016, hasil kajian ini telah mengungkapkan bahwa masyarakat yang tidak mau atau sepenuhnya mau menjadi nasabah lembaga keuangan syariah dikarenakan mereka masih mempersepsikan bahwa masih terdapatnya riba dalam sistem lembaga keuangan syariah. Hal ini juga tidak terlepas dari masih banyak masyarakat yang kurang memahami produk yang terdapat pada lembaga keuangan syariah, terutama kelompok mahasiswa, politisi, dan akademisi. Menurut Kridawati Sadhana tahun 2012, hasil kajiannya adalah hanya sedikit yang memahami nilai universalisme dan inklusivitas bank syariah. Sebab berdasarkan kajian dan analisis dari beberapa penelitian terdahulu dan wawancara dengan masyarakat di Kota Malang, terlihat bahwa pengetahuan masyarakat tentang bank syariah sangat terbatas, yaitu bank syariah adalah Islam. Ada sebagian masyarakat juga pernah mendengar namanya saja. Kebanyakan masyarakat tahu bank syariah dari media massa dan rekan atau masyarakat. Dan yang terakhir, Angga Dwi Saputra dan Abdul Ghani 2016, hasil penelitiannya adalah bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan masyarakat. Dari hasil uji T, hanya sedikit yang berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan masyarakat, sedangkan variabel independen faktor sosial bernilai positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan masyarakat. Dari hasil uji V diperoleh kesimpulan bahwa variabel pendidikan dan faktor sosial secara serentak berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan masyarakat yang ditujukan oleh nilai signifikan F sebesar 0,016 dan pada A sebesar 0,05. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah jika penelitian terdahulu meneliti tentang pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah, sedangkan penelitian sekarang ialah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat desa terhadap produk perbankan syariah, yang dalam hal ini masyarakat Desa Sumber Jaya menjadi subjek penelitiannya. Bab 3. Desain penelitian. Desain deskriptif menjawab atas pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana keterkaitan dengan penelitian tertentu.
Penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai status fenomena, variabel, atau kondisi situasi. Lalu populasi dan sampel. Populasi adalah sebagai keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal yang menarik bagi peneliti untuk ditelaah. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Sumberjaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang berusia 18 tahun ke atas, yang terdiri dari pelajar, petani, guru, dan pedagang. Berdasarkan definisi tersebut, maka populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Sumberjaya yang berjumlah 4.127 jiwa, 1.196 kakak, yang terdiri dari 2.127 laki-laki dan 2.000 perempuan. Terbagi menjadi 6 wilayah dusun dan 20 RT. Lalu sampel merupakan bagian subset dari populasi yang terdiri dari anggota-anggota populasi yang terpilih. Mengingat kemampuan penulis yang sangat terbatas, baik dari segi biaya, waktu, dan tenaga, maka penulis menentukan jumlah sampel dan dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi dalam kurung 1 tambah 2N besar titik E dalam kurung. N kecil sama dengan keterangan. Lalu N besar sama dengan populasi. Lalu N kecil sama dengan banyaknya sampel. E sama dengan toleransi kesalahan 10%. Sehingga dapat dihitung sebagai berikut. N kecil sama dengan 4.127 atau 1 tambah 4.127 titik 0,01. Lalu N kecil lagi, N kecil sama dengan 97,63. 97,63 jika dibulatkan menjadi 98 orang. Sampel yang akan peneliti gunakan adalah 98 orang dengan teknik pengambilan sampel dengan cara accidental sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Lalu teknik analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data diinterpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, yang dijadikan rujukan oleh penulis untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data. Analisis data yang dilakukan ialah dengan cara mendeskripsikan hasil kuesioner yang digambarkan ke dalam garis kontinu. Dalam penelitian ini, pernyataan yang diberikan kepada responden yaitu berjumlah 19 pernyataan. Berdasarkan scoring, setiap jawaban dari responden berdasarkan skor yang telah ditetapkan dapat dihitung dengan menggunakan rumus presentase sebagai berikut. P sama dengan F dibagi N kali 100. Keterangan P sama dengan presentase, F sama dengan jawaban responden, N sama dengan sampel. Kemudian perhitungan skala Likert dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Nilai maksimum, 2. Nilai minimum, 3. Jarak interval, 4. Persentase skor, dan 5. Garis kontinu. Sangat tidak baik, lalu tidak baik, garis sama dengan skala besar, skala terbesar dikali pertanyaan dikali responden sama dengan skala terkecil kali pernyataan kali responden sama dengan nilai max dikurangi nilai min atau jumlah skala sama dengan total skor dibagi nilai maksimal dikali 100%. Sedang baik, sangat baik. Pemilihan indikator sangat tidak baik, sedang, baik, dan sangat baik merupakan konversi skala Likert dari sangat tidak setuju, lalu tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju, yang berarti jika
responden rata-rata menjawab sangat setuju, maka pemahaman responden tentang produk bank syariah berada pada kategori sangat baik. Jika responden rata-rata menjawab setuju, maka pemahaman responden tentang produk bank syariah berada pada kategori baik. Jika responden rata-rata menjawab ragu-ragu, maka pemahaman responden tentang produk bank syariah berada pada kategori sedang, dan seterusnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.